Halo guys, selamat sore. Kali ini kita masih di kawasan Cipete, yaitu di rumah suhu saya nih, suhu dalam persepedaan. Ya, jadi ini suhu saya Pak Budi Amir, ya Pak Budi Amir ini mengundang saya datang di kediaman beliau hari ini melanjutin daripada review sepeda sebelumnya ya Pak ya. Jadi ini beliau punya mainan lain nih. Mainan beliau ini adalah sepeda yang mirip Brompton. Ya, kalau dilihat mirip Brompton, tapi beratnya itu 8 kiloan Pak ya. Iya. Nah, jarang sekali sepeda lipat itu beratnya 8 kiloan. Jadi Pak Budi ini, kalau saya ordernya langsung dari luar Pak, dari China Pak ya. Iya. Jadi frame-nya itu dari titanium Pak ya. Iya. Dari titanium ya. Kalau brandnya apa Pak? Ada brand nggak kalau frame? Iya, jadi kalau sebenarnya saya lagi ngecek Brompton yang titanium tuh beratnya berapa, terus ngecek cari info. Nah, ternyata kalau Brompton itu yang titanium itu biasanya cuma fork sama triangle belakang sini. Oh, itu aja yang titanium. Main frame-nya tuh biasanya mereka tetap pakai Hi-10 Medsi. Hi-10 ya. Nah, kemudian saya cari-cari, kemudian ada yang promosiin tuh di eBay. Dia bisa ngejanjiin berat 7,8 kilo ya. 7,8 kilo itu main frame, seat post, handlebar, terus ban depan belakang wheelset, oke. Tambah 7 speed tanpa ada ini yang di depan nih apa untuk pas sama belakang itu Pak ya? Iya, sama back self jadinya Tanpa itu berapa Pak beratnya? Itu mestinya 7,8 kilo. 7,8 kilo, berarti di bawah 8 kilo ya bisa ya. Jadi waktu saya dapat, waktu dia promosiin, dia janji promosing berat nggak lebih dari 7,8. Cuma waktu pertama saya terima, saya timbang sih waktu itu beratnya masih 7,4 ya sekitar ya. Oh gitu? 7,4. Belum sama itu Pak ya? Udah sama back shelf sama ini itu 7,4. Nah, terus saya tambah sendiri nih, ini aksesoris ya. Aksesoris nih ya, dudukan lampu. Lampunya nih saya ambil yang ringan lampunya. Terus rata-rata sih aksesoris Brompton tuh paling mereknya ya dari Ridea, ada H&H, ada Aseofix. Bapak pakai sama ya? Nggak sama, beda-beda. Ada yang Aseofix, ada yang Ridea. Ini kayak headsetnya nih Ridea. Ini sendiri Aseofix, ini crank armnya Aseofix. Ini juga saya pakai ini titanium sama karbon nih, pedalnya Aseofix. Karbon ya Pak ya, itu yang titanium ya? Iya, ininya titanium, ini aluminium alloy. Oke. Ini juga antik nih. Ini chainringnya oval. Kalau dilihat ini oval. Saya baru sadar kalau di oval setelah saya lihat. Ini oval. Oh, oval ya, nggak bulat ya Pak ya? Iya. Oh, itu ngaruh di ghost nggak Pak kalau yang oval? Kalau di ghost nggak kerasa, tapi katanya ini pedalingnya jadi lebih efektif, efisien. Oke, saya baru dengar nih. Apa? Chainringnya oval. Iya, ini oval nih. Saya juga kaget loh. Aduh, kok oval sih? Kok kayaknya nggak simetris gitu? Tapi nggak ada pengaruhnya kalau di ghost, nggak kerasa apa-apa. Oke. Nggak kerasa apa-apa. Terus yang istimewa juga dari ini untuk ngejaringan, kan Brompton biasanya pakai internal gear. Saya dapatnya external gear, dan external gear ini external gear yang standar Brompton ininya istilahnya olenya nih, lebar bannya. Standar Brompton itu paling tinggi bisa 7 speed. Cuma ini doang nih yang punya Santor. Santor ya. Ini berapa speed Pak? 7 speed. 7 speed. Iya. Apa Pak pakai? Merek apa itunya? Sprocket. Santor. Dari Santor. Jadi ini paket ya, sprocket ini. Santor ini semua dari Santor nih. Terus ininya shifternya pakai punya SRAM GX. Oh, SRAM GX ya? Oh, shifternya pakai SRAM GX. Iya. Tapi ini dengan, kalau yang lain kalau kita mau pakai 11 speed, ininya mesti dilebarin. Biasanya ini dibengkek atau ininya dilebarin. Oh, bisa Pak dibuka gitu ya? Enggak, jadi dimodifikasi ininya supaya lebih lebar. Ininya lebih lebar. Tapi ini lebar standar Brompton sama
Nah, dengan lebar standar Brompton ini yang paling tinggi bisa dikejar 7 speed. 7 speed. 7 susun. Oke. Ininya apa? Tapi luar biasa Pak, ini bisa 8 kilo Pak ya? Iya, 8 kilo. 8,4 nih sekarang. 8,4 kilo ya? Iya. Ringan banget. Ringan banget Pak ini Pak. Iya. Jadi ini pemilihan baut-bautnya juga ini semua titanium, baut-bautnya dari sana semua titanium. Memang ini dia spesialis di titanium. Jadi baut-bautnya ini semua titanium iya. Pak ya? Dan memang ini saya nggak bisa bilang Brompton, ini ya orang bilangnya kalau kayak gini 3 volt. 3 volt. Iya, ada 360, ada Pikes, ada apa. Ini 3 volt, nggak ada mereknya malah. Tapi bentuknya mirip Brompton ya Pak? Iya. Brompton lah, ini Brompton Cina. Jadi guys, sebetulnya ini kalau kita pengen ringan, memang kita jangan pakai disc brake ya. Menurut saya kalau untuk sepeda lipat kan dia speednya juga nggak sampai kayak road bike gitu, jadi nggak perlu yang rem yang apa namanya disc brake ya. Disc brake terutama itu dipakai kalau road bike atau turunan yang sadis ya Pak ya gitu ya. Nah ini kalau ini dia pakai U-brake cukup ya, jadi untuk umperingan. U-brake merek apa ini Pak? Saya lupa, H&H apa Asiofix ya? Asiofix ya. Pokoknya supplier aksesoris buat Brompton tuh sedikit sebenarnya, karena Brompton itu kan ukuran-ukurannya khusus, dia nggak pakai ukuran-ukuran yang umum. Nah jadi setahu saya ada 3 sih supplier aksesoris khusus Brompton ya, ada H&H, ada Ridea, ada Asiofix. Nah itu semua full fit sama Brompton original. Jadi part-part ininya Pak ya? Part-part aksesorisnya ya. Aksesorisnya ya. Iya. Nah ini ya aksesorisnya sih saya lengkapin sih. Lama-lama emang jadi ngurangin berat, nambah beratnya ya. Kalau tanpa itu roda belakang itu yang kecil 4 sama ini itu tanpa standar ini juga ya. Ini dudukan 7,8 kg. Bisa kurang dari itu lah, 7,4 lah. 7,4 kg. Iya. Jadi untuk sekelas sepeda apa namanya? Itu. Untuk sekelas sepeda lipat berat sampai 7 kiloan itu ringan banget ya Pak ya? Iya, kalau mau teman-teman sih banyak kan, kalau orang saya lihat kalau mau ngejar 7 kiloan mereka bikin trondol aja ya. Jadi mereka single speed terus nggak pakai yang back shelf sama ini. Jadi dikejar ringan semuanya. Pak, kalau sepeda yang seringan ini Pak, untuk sepeda lipat itu handlingnya gimana Pak di jalan, Bapak? Nggak ada masalah sih. Sepeda yang nggak ada masalah sih. Kalau titanium kan juga rigid juga. Iya. Yang saya dengar tuh ada review ya sepeda Brompton, model Brompton kayak gini tapi dibuat dari karbon. Itu nggak rigid, jadi goel-goel gitu. Jadi kalau karbon nggak rigid Pak ya, emang nggak rigid, nggak rigid karena saya nggak tahu ya, mungkin juga pembuatannya kurang baik. Tapi untuk yang ini nih, menurut saya cukup oke. Iya. Jadi kalau makanya ya, kalau sepeda lipat itu jarang dan nggak ada yang karbon karena dia ngejar unsur rigidnya ya. Pak, kalau dari handling sendiri Pak ya, dibanding dengan sepeda karbon yang dari steel ya, itu feels-nya gimana Pak kalau bawa lebih ringan? Ada bedanya nggak kira-kira? Ya lebih handlingnya lebih lincah lah, lebih lincah. Lebih lincah Pak ya. Lebih lincah ya, kalau ditanjakan juga nggak ada masalah karena kan ringan otomatis. Cuma memang kalau dari sisi kenyamanan ya, Brompton tuh bukan yang paling nyaman ya. Sebenarnya bukan yang paling nyaman, cuma dia paling ringkas lipetannya. Iya. Nah, jadi lipetannya paling ringkas. Iya, salah satu kuncinya juga Brompton kan ininya nih, elastomernya nih. Elastomernya nggak boleh terlalu enteng karena dia main, kalau terlalu enteng dia main di sini. Jadi
kayak ngeper. Kalau ngeper jadi nggak bagus kan, jadi nggak efektif goesnya. Iya, agak lebih flex, terlalu flex. Jadi ini harus ambil yang keras. Brompton tuh tadinya dia ada yang soft, ada yang medium sama hard. Saya sih sarannya mengambil yang hard supaya nggak flex. Ini nggak flex ini. Berarti lebih ngejar rigidnya Pak ya? Iya, harus rigid. Ya. Jadi dia harus dia memang ada pernya, tapi nggak boleh terlalu flex karena tenaganya jadi kebuang. Begitu kita lagi ngeflex begini, tenaganya kebuang. Ini 20 in Pak ya? Enggak 16. 16. Oke, 16. Cuma saya perhatiin memang kalau di sepeda lipat itu jarang yang Holotech Pak ya, cranknya ya. Ini cranknya nggak Holotech, tapi dia udah holo. Oh iya. Dia udah holo, dia ke jaringan juga. Ini termasuk yang ringan. Ininya malah holo, yang ininya malah belum nih. Iya. Jadi ini termasuk yang ringan juga nih. Saya beli ambil pedalnya juga ini karbon titanium nih. Tapi yang lain-lain sebenarnya untuk chainring ada yang dari karbon juga, yang lebih ringan kalau mau ngurangin berat. Ada beberapa. Udah ada karbon ya? Iya, udah ada yang karbon, ada mengurangin berat. Ini titanium Pak? Ini alloy. Oh, alloy ya. Power grid ya. Power ring. Iya. Bedanya power ring. Jadi memang bedanya kalau sepeda lipat ringan dengan sepeda lipat yang tidak ringan itu di handlingnya. Jadi kalau ringan dia tuh lebih easy handling ya Pak ya. Lebih kita yang handlingnya lebih enak aja lah. Lebih enak itu feels handlingnya, dan juga ditanjakan juga lebih ditanjakan, lebih lincah segala macam. Bisa lebih lincah. Iya. Jadi kalau udah 8 kilo mah lebih ringan dari RB saya nih Pak. Ya? Lebih ringan dari RB saya. Jadi ringan banget guys tuh kan ringan. Iya. Jadi lebih rekornya kalau nggak salah Brompton sih kalau di YouTube masih susah cari yang di bawah 7 kilo ya. Di bawah 7 kilo tuh tanpa gear, single gear, terus coba biar kita sorot lebih detail ya. Wah, ini ada itu mereknya tuh. Ada mereknya nih Pak. Kayaknya ini kenal nih Pak, siapa nih? Waduh, ini keren juga ya. Jadi dedicated kayaknya. Nah, ini Rep. Itu Asiofix tuh mereknya. Sprik, kemudian kalau itu tempat lampunya tuh pakai H&H ya. Jadi ini sangat diperhatikan ini beratnya oleh Pak Budi. Jadi mereka datengin itu paket Pak ya, waktu itu dari China ada paket ya, bukan print aja ya gitu ya. Iya. Ini kayak ini salah satu nih, ini untuk ya, semua nambah berat gitu kan. Kalau orang ngejar wet finish jadi dicopotin, ditrondolin semua. Remnya SRAM GX Pak ya, untuk shifternya. Iya. SRAM GX. Kalau ininya saya nggak tahu. Ininya juga saya baru tahu ada yang karbon, ini belum yang karbon. Asiofix ya. Asiofix bacanya. Nah, ini salah satu yang tambahan ya Pak ya. Iya, ini tambahan. Jadi makanya jadi 8 kilo kalau nggak pakai yang ini sama standar, dan juga tempat botol kick ini beratnya bisa 7,4 kali Pak ya. Iya. Sekitar 7,4. Nah, ini lambang ini nih udah kenal nih kayaknya lambang apa nih. Itu aksesoris juga tuh. Nah, ini semua titanium, dan ini karbon titanium. Ininya karbon. Ya Pak ya. Ini karbon ya, ininya titanium. Asiofix. Kemudian ininya alloy tapi ring dia pakai alloy cranknya. Chainringnya jadi oval. Iya. Jadi ini sepeda ringan banget Pak. Ya, saya angkat ringan banget. Nanti saya belum di test drive. Nanti kita coba di test drive. Tapi nanti dilirik-lirikin sama orang Pak ini Pak. Bukan Brompton mereknya. Bukan Brompton ya, tapi ya lebih ringan dari Brompton. Kalau Brompton itu beratnya berapa Pak kira-kira Pak? Brompton kalau nggak salah sih yang titanium pun masih di atas 10 kilo ya, 10,5 kilo. Yang nggak titanium tuh 13 kilo kalau nggak salah. Yang titanium Brompton aja itu di atas 10 kilo ya? 10 kiloan ya? Iya. Oh, berarti ini... Karena dia ininya nih berat. Iya. Jadi mainframe-nya. Kelas titaniumnya Pak mungkin ya? Ada kelasnya Pak ya? Ini kan titanium juga tapi lebih ringan Pak ya? Tapi part-part yang lainnya juga ya?
dapatnya lebih bikin pemilihannya ya Pak ya. Iya. Ringan. Pak, ini terakhir nih, saya pengen lihat nih demo kalau dia dilipat bagaimana Pak? Oh. Nah, kalau kita lihat dilipat, Ya, jelas ini sepeda aja. rigid ya. Sama Brompton yang lain sih sama ini lipatannya. Ya. Namanya trifold ya Pak sebenarnya. Apa? Istilahnya trifold. Iya. Emang lipatannya paling banyak ini. Yang lain rata-rata cuma 2. Tapi lipatan paling banyak, tapi rigid Pak. Yang penting itu. Iya, mestinya rigid. Itu yang paling penting. Ya, kalau Brompton tuh, jadi kalau udah dikunci ini bilang compact tuh karena udah dikunci gini nih ya. Dia ngunci semua, nggak goyang-goyang lagi sebenarnya. Jadi ini sangat ringan beratnya. Kalau dengan komposisi sekarang ya Pak ya, sekitar 8 kilo ya Pak ya, kurangnya. Tuh, ringan banget nih. Ringan sekali, nggak ada berat-beratnya nih. Aduh. Ada lah 8 kilo. Ya, keren Pak ini Pak. Jadi mungkin untuk menginspirasi buat hobi, rekan-rekan buat goeser, ya biar semangat. biar semangat. Ini kalau di Indonesia ada nggak Pak yang bisa order paket seperti ini Pak? Saya ngeliat ada beberapa tempat yang udah nawarin frame-nya ya. Cuman yang banyak ditawarin kalau di sini masih kebanyakan apa? Frame-frame-nya yang titanium udah, tapi ya mesti nyari aja. Ya. Harga gimana Pak kalau dibanding kalau kita dari luar? Dari luar lebih murah sedikit sih, tapi barangnya ada. Kalau dari luar kan nunggunya lama. Oke. Di sini ada gitu loh. Tapi stok terbatas kali Pak ya? Ya itu mesti nyari-nyari, mesti nanya dan mesti nanya-nanya. Mesti hunting Pak ya? Ini iya. berapa lama ceritanya Bapak ini baru dikirim sampai sini sekitar 1 bulan lebih kalau nggak salah. Dari Bapak pertama itu? Iya, dari mulai order. Dari mulai order? 1 bulan lebih ini. Waktu ketemunya bagaimana Pak? Itu. Oh iya, searching aja. Kalau itu sih ya karena ya itu ini korban WFA jadinya. WFH jadi suka browsing yang nggak perlu. Keluarnya jadi beginilah. Tapi saya baru ini Pak seringan ini ya. Jadi aslinya sih tanpa back seatnya itu 7,4 kilo. Tapi dengan segala kelengkapannya in total tuh 8 kilo kurang. Jadi untuk sebuah sepeda Brompton itu sangat-sangat meaningful ya. Untuk sebuah sepeda lipat ya maksud saya itu sangat-sangat meaningful. Dan juga ini sih bawaannya sih memang untuk lincah ya, lebih lincah dan easy handling. Jadi beda banget kalau dengan sepeda lipat yang high tin gitu. Jadi memang dia sangat-sangat easy handling ya, sangat-sangat ringan gitu. Ada pesan-pesan Pak kira-kira Pak goeser sekarang nih yang lagi marak goes-goes ini Pak? Kan lagi PPKM, lagi sangat-sangat apa booming lah kalau sepeda. Mungkin ada pesan khusus Pak, tip khusus bagi enggak goeser sih sekarang. Kalau saya sih cuma bilang ya kalau hobi itu dipakai untuk meringankan beban. Oke. Jadi kalau sepeda aja ringan-ringan juga jadi ringan bebannya. Iya. Ya inti message dari Pak Budi sebetulnya kalau kita bersepeda tuh idealnya tuh bikin enteng kepala juga, dia jangan bikin pusing gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita banyak teman, benar. stres lepas, intinya jangan sampai pusing. Ada petualangan, ada juga nih Pak baru. yang sampai rajin kumpul sehingga dia stres mikirin sepeda temannya Pak gitu. jadi ada dia banding sama temannya. Jangan. Kalau Pak Budi ini streamnya dia
udah pokoknya saya harus gini ringan ya udah saya nggak ngelihat yang ya nanti kalau yang pengen silakan pinjem aja nggak apa-apa. Catat tuh guys, boleh pinjam nggak bayar ya Pak. Ya, iyalah. Nanti review khusus kita akan bawakan di jalan, nanti review khusus untuk performance-nya nanti gimana kita akan lanjutkan lagi di sesi YouTube, mungkin nanti setelah YouTube yang ini mungkin nyambung nanti setelahnya ya. Jadi kalau guys ada komen atau apa pertanyaan, monggo diisi di kolom komen. Tapi jangan lupa demi kelangsungan channel, ya pesan dari youtuber tuh selalu minta tolong dong di like, subscribe, and comment dan nyalain loncengnya. Karena motonya adalah karena subscribe itu nggak berbayar loh, tapi bermanfaat buat kita ini Pak ya gitu. Oke guys. Sampai di sini review dengan Pak Budi Amir. Saya terima kasih Pak Budi atas segala informasinya. Nanti mudah-mudahan bermanfaat buat para para YouTuber sini juga dan para pemirsa juga bermanfaat agar mereka bisa tetap semangat bersepeda dan menambah pengetahuan dan siapa tahu mau coba jejak yang sama untuk mencari yang ringan-ringan Pak. Iya boleh. Oke guys, sampai jumpa di YouTube berikutnya. Salam guys. Iya.